Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sobat HAM, alhamdulillah hari ini seperti biasa dalam acara bincang-bincang bersama Bapak Irjen, kita kembali lagi mengudara. Di hari ini kita akan berbicara khusus nih ya terkait dengan efisiensi anggaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin sudah turun Inpres nomor 1 tahun 2025 dari Bapak Presiden terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, pada kesempatan hari ini kebetulan kita bersama Bapak Irjen HAM, Bapak Farid Junaidi. Mungkin kita akan diskusi juga dengan Bapak terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran ini. Baik, selamat siang Pak Farid. Selamat siang. Apa kabar? Siap, alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat walaupun di tengah keterbatasan ya Pak ya, dengan adanya efisiensi ini ya Pak. Setuju. Baik Bapak izin nih, kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak terkait efisiensi ini. Gimana sih Pak kita menyikapi dengan adanya instruksi Presiden ini Pak? Terima kasih Pak Wildan. Yang saya pahami dari Perpres 1 2025 dari Pak Presiden, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah. Justru efisiensi harus membuat kegiatan kita semakin lebih optimal. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi. Juga efisiensi bukan sekedar soal pemotongan anggaran, tetapi tentang bekerja lebih strategis dan lebih bertanggung jawab. Efisiensi tadi saya sampaikan harus bekerja lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab. Dan Pak Prabowo, Pak Presiden menyampaikan bahwa anggaran nantinya yang tadi digunakan untuk efisiensi itu digunakan untuk sepenuhnya untuk masyarakat, sepenuhnya untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana misalnya terkait dengan makan bergizi, terus bagaimana dengan pendidikan, bagaimana anak-anak bisa difasilitasi terkait dengan sarana gedung-gedung pendidikan yang memadai untuk mereka nyaman menimba ilmu. Memang anggaran kementerian atau lembaga memang kita kurangi untuk pengeluaran-pengeluaran yang tak penting, yang mubazir dan biasanya menjadi celah untuk diselewengkan. Itulah yang harus dihilangkan. Melakukan penghematan, dan sekali lagi penghematan itu untuk sepenuhnya rakyat yang nyata. Oleh karena itu saya ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Kalau boleh saya menyarankan, ada namanya 5A. 5A Pak. Plus. 5A plus. Apa aja tuh Pak 5A plus? Yang pertama, mental agility. Mental agility itu adalah kemampuan untuk berpikir dengan cepat, fleksibel,
dan adaptif dalam berbagai situasi yang mencakup terkait dengan berpikir kritis dan analisis. Ini diperlukan ketika kita berbicara terkait dengan ekonomi yang efisien. Yang kedua, fleksibilitas kognitif. Nah, ini memudahkan untuk kita beradaptasi dengan perubahan dan melihat masalah dari berbagai perspektif. Terus bagaimana kita memecahkan masalah, mampu menemukan solusi yang lebih kreatif dan lebih kompleks yang bisa tidak terduga. Yang keempat, terkait dengan belajar cepat, mampu memahami, menerapkan informasi baru dengan cepat. Dan yang kelima, tetap tenang di bawah tekanan. Nah, tidak boleh kita stres atau panik saat menghadapi tantangan, termasuk terhadap efisiensi. Ini baru mental agility. Nah, selanjutnya yang kedua, 2A selanjutnya adalah change agility. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk dengan cepat dan efektif beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan-perubahan yang ada, dan ini mencakup beberapa aspek, termasuk kemampuan beradaptasi, cepat menyesuaikan diri, terus kesiapan untuk selalu belajar, terbuka terhadap ide-ide, dan berusaha memahami perubahan dengan cepat. Terus keberanian mengambil risiko, berani mencoba pendekatan baru, berani mengevaluasi dan membuat langkah-langkah jalan keluar dari zona nyaman. Nah, inilah yang harus kita hadapi dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, kita bisa memecahkan masalah secara inovasi. Tadi kita harus berani keluar dari zona nyaman, mampu menemukan solusi-solusi kreatif dalam situasi yang berubah dengan cepat. Dan yang kelima, kemampuan dalam perubahan, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk menerima dan menjalani perubahan. Nah, ini baru 2A. Nah, sekarang 3A. 3A, Pak. Nah, sekarang tadi mental agility, yang kedua change agility, dan yang ketiga adalah learning agility. Apa itu? Learning agility adalah kemampuan seseorang untuk belajar dengan cepat dan efektif dari pengalaman, lalu menerapkan pembelajaran tersebut dalam situasi baru atau situasi yang berbeda yang kadang tidak pernah kita hadapi. Selanjutnya, dia mampu untuk menyerap informasi, tidak hanya menyerap informasi, tetapi dia juga mampu untuk beradaptasi, berinovasi, dan kemudian dia bisa berkembang dalam lingkungan yang terus berubah. Nah, itu baru 3. Nah, yang keempat adalah people agility. People agility ini adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai macam orang, memahami perspektif mereka, serta membangun hubungan yang baik dalam berbagai situasi, baik mencerminkan kecerdasan sosial dan mencerminkan kecerdasan emosional kita, sehingga memungkinkan orang
untuk bisa bekerja sama, bisa memimpin, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan secara dinamis. Nah, people agility ini bisa saja komponennya misalnya terkait dengan kecerdasan emosional, mampu memahami, mengelola emosi diri sendiri, terus berkemampuan berkomunikasi, memahami empati, pemahaman sosial, mampu melihat dari sudut pandang orang lain dan membangun hubungan yang positif. Terus fleksibilitas dalam hubungan, mampu bekerja sama dengan berbagai tipe-tipe kepribadian dan budaya yang berbeda, dan mampu membuat satu kepemimpinan yang adaptif, yang menginspirasi, yang memotivasi orang lain, dan bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan tim. Orang people agility ini kalau dia bagus, dia cenderung lebih sukses dalam lingkungan kerja yang kolaboratif, kepemimpinan, dan situasi yang membutuhkan keterampilan interpersonal yang kuat. Nah, yang terakhir 5A ini yaitu terkait dengan result agility, kemampuan seseorang untuk tetap mencapai hasil yang baik bahkan dalam situasi yang penuh tantangan, tidak pasti atau ada baru. Ini mencerminkan bahwa orang itu memiliki ketangguhan, ketekunan, dan keterampilan dalam mengeksekusi sebuah rancangan, sebuah rencana dengan efektif meskipun ada berbagai hambatan. Komponennya misalnya terkait dia harus lebih fokus pada tujuan, dia harus daya tahan resiliensinya tetap gigih, tidak mudah menyerah, terus kemampuan mengambil keputusan cepat, mampu berpikir lebih cepat, terus dia fleksibilitas dalam eksekusi. Kalau pemimpin itu harus tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran ketika mengambil satu keputusan. Nah, ini fleksibilitas dalam eksekusi. Keberanian mengambil tantangan itu juga penting. Nah, orang yang memiliki result agility ini cenderung memang sukses dalam peran menuntut kinerja yang tinggi, dan dia mampu membuat satu situasi yang apapun dia mampu, karena dia memiliki ketahanan mental dan kerja yang cepat. Nah, yang terakhir saya tadi ada namanya 5A, nah, saya tambah 1 jadi 5A plus. Plusnya itu apa? Self awareness, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, serta terus mencari cara untuk berkembang. Kita harus mampu introspeksi diri, kita harus mampu melihat kekurangan dan kelebihan diri kita. Dalam hal ini ada yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Nah, oleh karena itu, mari kita kerja dan tetap kita semangat, kita melihat kekurangan kelebihan, melihat sarana-sarana yang ada, kemampuan-kemampuan yang ada. Jangan hanya bicara saja, tapi action, dan kita harus tetap ikut satu komando. Pimpinan kita adalah komandonya. Pimpinan kita siapa? Menteri kita, Kementerian HAM yang digawangi, yang dinahkodai oleh Bapak Menteri HAM.
Itu kira-kira hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi terus lebih baik dan tetap semangat. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak Farid atas arahannya. Karena memang orang itu ya Pak, ketika bicara efisiensi sudah mulai bisa berpikir cerdas ya Pak ya. Ibarat kata orang yang yang masuk ke hutan itu akan dituntut untuk bagaimana caranya supaya kita bisa makan. Harus mikir akhirnya kan. Iya. Iya. Karena kalau lama-lama disuapin kita jadi manja juga ya Pak. Ya. Kita harus dengan efisiensi, harus kita mampu secara maksimal dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah dan bekerja dengan efektif, efisien, sehingga kegiatan kita optimal ya, di mata diri kita, di mata orang lain, dan di mata Tuhan yang memberi kehidupan kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi jalan dan kemudahan untuk kita selaku hamba. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid, Bapak Inspektur Jenderal Hak Asasi Manusia yang telah memberikan arahan dan wawasannya kepada kita semua terkait bagaimana kita sebagai pegawai agar bisa menyikapi institusi presiden ini ya, terkait dengan efisiensi anggaran supaya kita tetap berkinerja dengan baik. Ada lagi Bapak sebelum tutup? Cukup. Saya berharap ikuti perintah pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Baik sobatan semua, demikian diskusi kita dengan Bapak Inspektur Jenderal Hak Asasi Manusia, Bapak Farid Junaidi. Mudah-mudahan bisa menjadi tadkiroh bagi kita ya, peringatan juga, arahan juga dari Bapak. Terima kasih atas informasi serta arahannya. Demikian, kita nanti akan kembali lagi dengan topik yang lain di waktu yang lain juga ya tentunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kekompakan. Demikian, Assalamualaikum.